Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai perintah-perintah yang ada di dalam command prompt. Jadi command prompt di sini adalah salah satu untuk editing, kemudian untuk mengatur pengaturan di dalam sistem operasi kita. Jadi apapun yang bisa yang akan kita lakukan di dalam manipulasi dalam sistem operasi, kita bisa melakukan melalui command prompt. Jadi di dalam command prompt di sini dia termasuk dalam single user single tasking, karena di dalam command prompt hanya ada satu perintah di dalam satu waktu yang dijalankan. Tidak bisa kita membuat lebih dari satu perintah di dalam satu waktu. Jadi kalau command prompt di sini sudah ada bawaan di dalam Windows. Jadi sistem operasi Windows di sini tinggal kita search di dalam find di sini ya. Untuk yang di Word-nya kita ketik saja cmd boleh, atau kita memanggil command prompt juga diperbolehkan. Jadi untuk membuka command prompt di sini ada banyak cara. Misalkan kita mau membuat shortcut sendiri, bisa-bisa aja. Jadi untuk membuat shortcut sendiri kita tinggal nanti simpan ke dalam file BAT. Nah, itu nanti kita bahas setelah pertemuan ini. Baik, silahkan diklik untuk command prompt-nya. Nah, jadi di sini warna defaultnya sebetulnya hitam, tadi sudah saya ganti menjadi biru, atau misalkan kita mau ganti lagi juga diperbolehkan. Kalau misalkan di dalam command prompt kita akan melakukan setting, tinggal kita klik kanan pada properties yang ada di dalam taskbar yang ada di sini. Kita bisa pilih properties. Di dalam command prompt di sini untuk propertiesnya atau untuk settingnya ada beberapa ribbon. Di sini ada option, ada font, ada layout, ada color, ada terminal. Jadi di option di sini ada pengaturan untuk cursor size, edit option, text selection dan lain sebagainya. Kemudian font untuk font size-nya, misalkan besar kecil dari fontnya mau diganti juga silakan. Kemudian dari tipe fontnya mau diganti juga silakan. Kemudian layout di sini adalah besar kecilnya atau lebar tidaknya dari tampilan dari command prompt kita. Kemudian colornya. Nah, jadi colornya di sini defaultnya dia adalah hitam. Screen text-nya adalah abu-abu seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau melihat perbedaannya, kita bisa buka kembali. Nah, defaultnya adalah seperti ini. Jadi mau tetap seperti ini juga silahkan, mau diganti warna lain juga diperbolehkan. Nah, ini untuk color, kemudian ada terminal. Nah, jadi default ini adalah path. Jadi path itu adalah alamat dari dimana kita posisinya. Saat ini default kalau misalkan kita membuka command prompt secara pertama kali, jadi untuk defaultnya ada di directory C user hamster. Hamster ini adalah nama komputer kita. Jadi misalkan kita nanti melakukan di lab, itu nanti ada namanya, kalau tidak salah itu adalah mahasiswa atau teknik informatika atau lab RPL. Nah, itu ada beberapa yang settingannya seperti itu. Jadi ini adalah path defaultnya, alamat default ketika kita membuka pertama kali command prompt. Nah, untuk mengganti directory, jadi misalkan kita Explorer, kita sudah terbiasa menggunakan Windows Explorer ya. Kita mau ganti, misalkan di sini kita mau membuka directory C, kita tinggal klik C. Directory D, kita tinggal klik D. Directory F, directory G dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal klik saja. Tapi kalau di dalam command prompt itu kita tidak bisa seperti itu. Nah, cara memanggil dari direktori yang lain, posisi kita berubah. Kita tinggal mengetikkan direktorinya. Misalkan saya ingin membuka direktori D.2, enter. Nah, posisi kita itu ada di direktori D. E juga sama seperti itu. Oh, E di sini tidak ada. F misalkan, F seperti ini. Kemudian kita misalkan akan kembali lagi ke C. Dia defaultnya tetap di user hamster. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk perpindahan dari direktori satu ke direktori yang lainnya. Nah, kenapa C kok dia kembali lagi ke defaultnya? Bisa nggak kita back ke C.2 / saja? Bisa. Jadi perintahnya kita menggunakan adalah cd titik.
Nah, ini adalah kembali ke satu tahap ke langkah atau ke folder sebelumnya sampai dia menuju ke top directory. Karena ini posisinya masuk ke dua subfolder, user dan hamster, ketika kita cd titik-titik, maka dia akan up satu tahap di atasnya. Kemudian posisi kita di sini adalah di dalam folder user. Kita ketik lagi cd titik-titik lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke top directory drive C-nya. Ketika kita pindah ke D, ketika kita pindah ke C, nah, di sini sudah langsung ke top directory-nya. Kita bisa mengembalikan, kita juga bisa masuk ke dalam subfolder. Bagaimana lagi mengembalikan user kemudian hamster di sini? Kita bisa menggunakan cd spasi kemudian users. Di sini mau besar atau kecil tidak masalah. Yang penting adalah digitnya dan hurufnya itu harus sama. Misalkan user huruf kecil semua boleh, user huruf besar semua boleh, user mau huruf besar huruf kecil juga boleh, tidak masalah. Yang penting kita harus sama persis, digitnya semuanya sama. Tidak boleh ditambahi spasi, tidak boleh ditambahi underscore, misalkan tidak ada. Nah, kalau misalkan kita ada underscore, kemudian ada spasi, kita harus menggabungkan menjadi satu dengan menggunakan tanda kutip 2. Nah, ini kita masuk ke dalam folder user. Nah, dia akan kembali. Kemudian saya mau memasukkan ke folder hamster. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah caranya untuk kembali ke top directory langsung. Kita menggunakan cd backslash. Jadi ada dua cara untuk kembali ke folder di atasnya. Kita bisa menggunakan satu tahap yaitu menggunakan cd titik-titik di sini, atau kita langsung ke top directory menggunakan cd backslash. Nah, itu adalah untuk masuknya. Kemudian untuk masuk ke dalam subdirectory kita bisa menggunakan cd spasi nama folder. Nah, sekarang perintah berikutnya adalah bagaimana kita melihat isi dari directory. Jadi isi dari directory itu bisa kita buka dengan cara kita mengetikkan dir. Nah, dir di sini misalkan saya mau di dalam foldernya hamster. Nah, misalkan di sini. Kemudian kita ketikkan dir. Dir artinya adalah kita untuk membuka isi dari directory hamster. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah isi dari directory hamster. Di mana folder hamster ada di foldernya user. Nah, di sini. Nah, kemudian misalkan ada lagi yaitu kita akan membuka folder yang lainnya. Boleh-boleh saja, caranya adalah sama. Di sini menggunakan dir. Jadi nanti untuk dir itu ada macam-macam. Ada dir/a itu berfungsi untuk menampilkan atribut dari direktorinya, itu juga bisa dir/a. Nah, ini jadi dia kelihatan. Nah, di sini ya ada tambahannya ya, berbeda dengan yang hanya kita mengetikkan dir saja. Kemudian ada dir/b. Ini adalah menampilkan nama-nama dari foldernya saja. Kemudian ada dir/d. Ini adalah menampilkan file secara horizontal. Jadi horizontal seperti ini ya. Kemudian ada dir/l. Nah, ini adalah untuk secara lowercase. Nah, di sini. Kemudian ada dir/n. Nah, /n di sini adalah menampilkan file dengan nama format panjangnya. Jadi tidak disingkat ya, kadang-kadang kan ada disingkat. Kemudian dir/o di sini adalah sesuai dengan menampilkan urutan. Nah, ada lagi di sini adalah dir main e, maaf.
Dear main oh kita tidak bisa ya untuk labelnya di sini. Jadi file not found karena di sini dia urut sesuai dengan ekstensinya. Karena di sini tidak ada file, adanya adalah directory. Jadi tidak bisa kita coba akan. Ada dir/g, ada dir/s, ada main s juga. Di sini ada banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita caranya membuat folder baru. Jadi kalau kita misalkan kita masuk ke dalam Explorer ya, kita masuk ke directory misalkan H. Di sini saya menggunakan H. Kita tinggal klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Oke, simple ya kalau kita menggunakan Explorer. Atau misalkan kita menggunakan yang ada di dalam di atas di taskbar, di sini juga ada langsung new folder, itu juga bisa. Nah, cara berbeda kalau kita menggunakan command prompt. Karena saya akan membuat di directory H, saya akan masuk ke directory H dulu. Nah, cara membersihkan layar yang sudah kita isi di sini kalau di dalam command prompt ini kan panjang sekali ya. Nah, kita bisa melakukan bersih layar atau istilahnya adalah kalau di sini clear screen. Clear screen adalah fungsinya untuk menghilangkan teks-teks yang sudah ada di sebelumnya. Nah, kalau kita ketikkan perintahnya adalah cls. Kalau kita ketikkan clear screen, maka teks-teks yang ada di atas akan hilang. Nah, di sini karena kita akan membuat directory di drive H, maka posisi kita sekarang ada di drive H. Nah, caranya untuk membuat folder adalah kita dengan scriptnya atau sintaknya adalah md atau mkdir, itu sama. Jadi md make directory, md spasi nama foldernya. Misalkan kita mau membuat folder sistem operasi. Nah, misalkan sistem underscore operasi. Ini adalah satu kesatuan. Jadi sistem underscore operasi. Kalau misalkan kita membuat sistem spasi operasi seperti ini misalkan. Nah kita harus ada tanda petiknya. Jadi tidak bisa kita membuat tanpa tanda petik kalau kita mau membuat satu folder saja. Contohnya seperti ini. Di sini kemudian kita enter, kita buka ininya dulu. Ini saya minimize sedikit. Nah, di sini belum ada folder sistem operasi ya. Ini saya list dulu saja. Nah, di sini belum ada ya. Kemudian kita klik sistem operasi, kemudian kita enter. Maka akan terbuat folder sistem operasi menjadi satu kesatuan. Nah, kita bandingkan dengan md spasi sistem spasi operasi tanpa adanya tanda petik 2. Ketika kita tekan enter, apa ya yang terjadi? Yang terjadi adalah membuat folder 2, yaitu folder sistem dan folder operasi. Jadi kalau kita menginginkan itu adalah satu kesatuan, wajib menggunakan tanda petik 2. Oke ya. Nah, di sini misalkan kita mau menghapus, pakainya adalah remove directory, RD. Nah, di sini remove directory, remove system, apalagi foldernya, misalkan operasi. Artinya kalau kita ada perintah RD spasi sistem spasi operasi, artinya adalah kita akan meremove directory yang namanya sistem dan namanya operasi. Kemudian kita enter. Nah, maka dia akan menghilang dua folder tersebut. Kalau kita ingin menghapus sistem operasi, kita bisa menggunakan tanda petik 2, sistem operasi. Nah, seperti ini. Maka dia akan terhapus. Jadi untuk yang remove directory. Nah, kita buat lagi ya. Kita buat folder praktikum sistem operasi. Oke. Di sini kita sudah membuat folder praktikum sistem operasi. Kemudian kita sekarang masuk ke dalam subfolder praktikum sistem operasi. Kalau kita akan masuk mau pakai tanda petik boleh, mau tidak juga diperbolehkan. Tapi kalau saran saya pakai tanda petik aja. Jadi nanti biar terbiasa. Nah, seperti ini.
posisi kita sekarang ada di folder praktikum sistem operasi. Jadi kita masuk ke dalam sistem operasi di sini. Kalau kita lakukan dir, maka kosong karena belum ada apa-apa. Misalkan di sini saya akan membuat folder, misalkan tugas, kemudian di sini presensi, kemudian di sini UAS. Nah, akan terbuat 3 folder secara bersamaan di sini. Tapi perintahnya hanya satu, yaitu membuat folder. Nah, itu di situ RD sudah. Kemudian kita untuk melihat tanggal atau time, kita bisa klik date. Ini adalah untuk tanggal. Kalau kita akan melakukan update, kita tinggal enter di sini. Ini adalah month, date, and years. Time juga sama. Di sini juga bisa. Ini adalah time-nya. Kalau kita ingin merubah juga bisa kita setting dari jam, menit, detik. Nah, di sini juga bisa. Kemudian ada namanya yaitu tree. Tree itu adalah melihat pohon direktori. Nah, kita balik lagi ke direktori H, top direktorinya ya. Dan di sini kan kalau kita lihat ada banyak folder ya. Kalau kita ingin melihat pohon direktori dari drive H, kita tinggal mengetikkan tree, TREE. Nah, di sini kemudian kita enter. Kalau isi dari subfoldernya itu banyak sekali, maka dia akan proses seperti ini lama. Seperti direktori misalkan sistem. Nah, di sistem itu kan banyak sekali ya. Nah, ini banyak sekali nih. Jadi bisa kita bisa kita lihat ini masuk direktori mana, ini masuk direktori mana, ini masuk direktori mana, itu kita bisa setting di sini. Kemudian untuk materi hari ini kita sudah ada di melihat isi direktori, kemudian merubah dari atau masuk ke dalam direktori satu ke direktori yang lainnya, kemudian kita create folder juga, kemudian kita hapus folder juga, kemudian bagaimana caranya untuk kembali ke direktori atasnya, kemudian masuk ke direktori subdirektorinya. Nah, habis ini nanti kita ada latihan sedikit. Nanti silakan dicoba untuk di masing-masing komputer atau laptop, atau misalkan yang ada di lab silakan dicoba saja. Ini nanti saya buatkan latihannya, nanti hasilnya kita showkan di tree tadi, di pohon foldernya. Nah, kalau sudah nanti tinggal dikumpulkan saja untuk capture-nya di situ, atau nanti ada screen recorder dari latihannya, atau misalkan mau sharing-sharing di WhatsApp group juga dipersilahkan. Baik ya, untuk mengakhiri, untuk keluar kita bisa klik atau ketikkan exit di dalam command prompt kita, maka dia akan keluar. Baik, itulah materi untuk pertemuan ke-7. Nanti kita bisa mengeksplor untuk perintah-perintah internal yang ada di dalam command prompt. Semoga bisa dipahami ya dengan mudah, karena ini bukan materi yang susah, jadi bisa kita ulang-ulang terus, nanti akan kita hafalkan secara sendirinya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti sharing saja ya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.